Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas International Financial Reporting Standard atau IFRS, dan kita akan membandingkan dengan GAAP US. Di sini ada perbedaan antara IFRS dan GAAP Amerika Serikat. Tentunya di sini ada jenis-jenis perbedaan yang dapat diklasifikasikan, yaitu ada perbedaan definisi tentu aja, perbedaan pengakuan, perbedaan pengukuran, perbedaan metode alternatif. Nah, di sini ada perbedaan definisi yaitu konsep yang serupa. Namun perbedaan bisa menyebabkan perbedaan pengakuan dan pengukuran. Kemudian perbedaan pengakuan terkait dengan kriteria yang diakui. Yang pertama, benar tidaknya pengakuan suatu item. Bagaimana mengkategorikan item ke dalam bagian yang benar, misalnya liabilitas atau ekuitas. Kemudian kapan item tersebut diakui. Kemudian perbedaan pengukuran, perbedaan pada jumlah sebagai akibat dari pertama metode pengukurannya, yang kedua metode secara detail. Kemudian ada perbedaan metode alternatif, yaitu satu set standar yang menimbulkan pilihan antara beberapa metode alternatif. Seperangkat standar lainnya membutuhkan satu metode khusus untuk digunakan. Lalu ada juga perbedaan dalam persyaratan atau panduannya. Di IFRS mungkin tidak mencakup masalah yang didasarkan pada GAAP AS, begitupun sebaliknya. Kemudian ada penyajian item dalam laporan keuangan, terlihat secara jelas dalam perbedaan penyajian laporan keuangan yang dibuat. Lalu yang terakhir pastinya ada perbedaan pengungkapan atau perbedaan informasi yang disajikan dalam bentuk CALK atau catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan apakah pengungkapan yang diperlukan dan bagaimana cara pengungkapan yang harus dilakukan. Jadi pasti ada perbedaan antara IFRS dan GAAP meskipun standar ini serupa juga standar akuntansi. Di sini IFRS lebih fleksibel karena sedikit panduannya dan perlu lebih banyak pertimbangan daripada GAAP AS. Namun untuk beberapa masalah akuntansi IFRS lebih rinci daripada GAAP. Perbedaan signifikan antara IFRS dan GAAP AS terdapat pada beberapa bagian. Nah, ini adalah contohnya inventory yang diatur dalam IAS 2. Contohnya, IAS 2 memperbolehkan metode first in first out, biaya rata-rata tertimbang, tapi last in first out, LIFO, ini tidak bisa. Tapi di GAAP masih bisa diakui LIFO-nya. Kemudian, untuk pelaporan nilai persediaan IAS 2 menggunakan lower of cost atau nilai realisasi bersih atau yang biasa kita sebut LCNRV, tapi di GAAP menggunakan lower of cost atau nilai wajar atau biasa yang disebut LOCOM ya. Kemudian GAAP AS tidak mengharuskan penggunaan metode penilaian persediaan seragam untuk persediaan yang memiliki sifat serupa, sedangkan perusahaan di Amerika Serikat cenderung menggunakan metode yang berbeda di berbagai yurisdiksi karena alasan pajak. Kemudian yang D, IFRS mengizinkan kapitalisasi bunga atas pinjaman untuk beberapa persediaan. Kemudian penggunaan IFRS akan mengarah pada saldo persediaan lebih tinggi, harga pokok penjualan yang lebih rendah, kemudian pendapatan bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan GAAP AS jika LIFO digunakan. Artinya, kalau kita melihat setiap tahun untuk negara berkembang terjadi inflasi, atau juga di luar dari Amerika pasti terjadi inflasi. Ini pastinya kalau di IFRS dia akan mempertimbangkan faktor inflasi tersebut. Jadi kemungkinan saldo persediaannya lebih tinggi karena
dari inflasi tersebut, nilai persediaan pasti dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu pasti tinggi. Tapi kalau di AS atau di Amerika ini yang menggunakan JEP biasanya tidak terpengaruh inflasi. Karena biasanya inflasi ini dapatnya dari Amerika juga. Tuh. Terpengaruhnya dari Amerika juga. Jadi makanya IFRS ini lebih mempertimbangkan faktor inflasi. Jadi terdapat perbedaan. Seperti itu. Makanya LIFO tidak digunakan, tapi kalau di JEP dia masih menggunakan karena tingkat inflasinya sangat rendah. Kemudian, yang kedua pastinya ada perbedaan property plant and equipment di IAS 16. Jadi, IAS 16 ini memberikan panduan untuk aspek-aspek akuntansi berikut bagi aset tetap. Yang pertama, contohnya pengakuan biaya awal properti pabrik dan peralatan, pengakuan biaya selanjutnya, pengukuran pada pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, kemudian ada penyusutan, ada juga penghentian dan pelepasan. Perbedaan antara IFRS dan JEP AS terdapat pada pengukuran setelah pengakuan awal, penyusutan, intangible asset yang biasanya diatur pada IAS 38. Kemudian juga ada perbedaan di impairment of asset, ada IAS 36. Jadi ada lagi borrowing cost di IAS 23, ada lagi tentang lisi di IAS 17. Nah, ini kalau dilihat sekilas ini terjadi perbedaan pengukuran atau juga bisa juga perbedaan nilai. Nah, kita bisa lihat contohnya impairment of asset. Nah, di sini kita menilai kembali. Kalau di IFRS selalu dinilai kembali. Nah, dinilai kembalinya mungkin terjadi peningkatan atau juga yang disebut revaluasi atau juga bisa disebut juga terjadi penurunan atau impairment of asset. Ini sekali lagi ini berkaitan dengan inflasi. Tapi kalau di JEP biasanya dia pakai nilai historis. Kemudian untuk penyusutan, jika aset properti pabrik dan peralatan terdiri dari bagian-bagian penting yang metode penyusutannya atau masa manfaatnya berbeda, oleh IFRS masing-masing bagian harus disusutkan secara terpisah atau disebut juga sebagai penyusutan komponen. Nah, penyusutan komponen tidak umum digunakan di JEP AS. Artinya kalau misalkan dalam suatu peralatan atau suatu properti yang penyusutannya beda-beda atau masa manfaatnya beda atau umur manfaatnya beda, ini boleh dibagi-bagi secara terpisah untuk penyusutannya karena berdasarkan dari umur manfaatnya atau masa manfaatnya. Sedangkan kalau penyusutan komponen di JEP AS ini beda-beda. Seperti itu. Mungkin bisa saja misalnya dalam sebuah gedung padahal gedungnya sama, ada ruangan A dan ruangan B. Bisa aja di IFRS ini ruangan A umur manfaatnya sekian, di ruangan B umur manfaatnya sekian. Karena mungkin ada faktor lain perbedaan ruangan tersebut. Misalnya ini ada ruangan kelas untuk ruangan 1 tapi ruangan A ruangan kelas, tapi untuk ruangan B ini misalnya kitchen kayak gitu. Berarti kan kalau kitchen mungkin penyusutannya lebih cepat atau umur manfaatnya lebih cepat karena penggunaannya juga lebih sering. Sedangkan kalau ruangan kelas dia hanya ditempatkan saja dan penyusutannya mungkin lebih lama. Seperti itu. Itu bisa dibagi-bagi per komponen kalau IFRS, tapi kalau JEP langsung satu gedung tersebut saja. Kemudian intangible asset di IAS 38, pembelian tidak berwujud, konsistensi
dengan JEPAS kecuali bahwa nilai wajar digunakan dalam kasus yang jarang terjadi di mana ada pasar sekunder aktif untuk tidak berwujud. Jadi ini tergantung case-nya atau kasusnya, apakah pembelian intangible asset ini bisa dinyatakan secara nilai historis atau bisa juga nilai wajar. Biasanya kalau untuk aset tidak berwujud ini, zaman sekarang kan banyak banget brand-brand yang seperti itu yang masuknya adalah intangible asset, tapi ketika dibeli ini pasti brandnya nggak didasarkan dari nilai historis tapi dari nilai wajarnya. Nilai wajar brand tersebut berapa sih? Tuh. Kemudian intangible didapatkan melalui kombinasi bisnis, konsistensi dengan USJEP, termasuk fakta bahwa biaya pengembangan dalam proses kapitalisasi. Tentunya kalau intangible yang didapatkan melalui kombinasi bisnis ini, kalau di IFRS lebih biayanya ke biaya pengembangan atau bisa juga dikapitalisasi. Kemudian intangible yang dihasilkan secara internal, perbedaan IFRS dan JEPAS. Kalau di JEPAS dari SFAS 2 mencaratkan pembebanan hampir semua biaya penelitian dan pengembangan. Sedangkan IAS 38 memungkinkan biaya pengembangan dikapitalisasi atau ditangguhkan. Jadi ini kita balik lagi, JEPAS ini lebih ke nilai historisnya atau nilai yang dikeluarkan aja. Tapi kalau IFRS dia mengikuti nilai pasarnya atau juga bisa nilai kapitalisasinya seperti itu. Kemudian impairment of asset di IAS 36, peristiwa yang memungkinkan mengindikasi aset mengalami penurunan nilai adalah peristiwa internal seperti kerusakan fisik, cacat usang, kekurangan komponen dan lain-lain, terus restrukturisasi sebagian aset atau kinerja ekonomi aset yang lebih buruk dari perkiraan. Kemudian ada peristiwa eksternal juga bisa terjadi yang mengakibatkan seperti penurunan nilai pasar, kenaikan suku bunga pasar, atau perubahan ekonomi, hukum, atau teknologi yang berdampak negatif pada nilai aset. Tentunya kalau di JEPAS ini untuk faktor-faktor seperti ini jarang sekali terjadi. Makanya kalau di IFRS digunakan tapi di JEP tidak terlalu digunakan. Baik teman-teman, saya akan memberikan beberapa contoh, misalnya perbedaan yang mengenai inventory atau IAS 2. Misalnya dalam satu inventory, biaya historisnya adalah 500. Kemudian biaya penggantiannya 400, estimasi harga jualnya 450, estimasi biaya penjualannya 25. Kalau di IFRS, kita pakai yang namanya lower of cost atau net realized value atau NRV. Jadi kita cari ini yang tadi, yang contoh yang saya sudah sebutkan, NRV-nya berapa? NRV-nya pasti estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penjualan. Jadi 450 dikurang 25 adalah 425. Nah, tapi yang dipilih biaya historis 500 atau 425, yang dipilih adalah 425 karena NRV lebih rendah daripada biaya. Jadi kita membandingkan lower of cost atau net realized value atau yang biasa kita sebut LCNRV. Nah, kalau di JEPAS dia pakai namanya lower of cost or market atau biaya historisnya yang tadi saya sudah sebutkan 500. Kemudian di JEP membandingkan nilai wajar
yang rentang NRV batas atas dan rentang bawahnya NRV dikurang margin laba nominal. Setelah dihitung, jadi 425 dikurang 90, 335. Kemudian nilai wajarnya lebih rendah daripada cost-nya, 500. Jadi kalau di persediaan yang diakui di IAS 2 adalah 425 yang di IFRS ya. Tapi kalau di GAAP menjadi biaya historisnya tetap 500 meskipun dia ada batas bawah atau batas atas, nilai historisnya tetap 500. Kemudian saya akan mencontohkan untuk yang perbedaan pengukuran setelah pengakuan awal. Biasanya di IAS 16 di Property Plant and Equipment memperbolehkan dua cara melaporkan aset tetap dan properti investasi pada neraca setelah pembelian. Bisa model perolehan atau historical cost dan model revaluasi. Sedangkan untuk GAAP AS hanya mengizinkan penerapan model biaya aja. Ini yang sudah dibahas ya. Jadi kalau di GAAP hanya model biayanya aja, tapi kalau di IAS 16 atau di IFRS dia bisa ada model historical cost model dan ada juga model revaluasi atau revaluation model. Jadi kalau revaluation model dia lebih ke nilai wajarnya. Biasanya kalau yang sudah kita bahas di intermediate adalah mengenai OCI atau Other Comprehensive Income. Biasanya masuk kalau surplus revaluasi adanya di OCI, seperti itu. Baik, demikian pemaparan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.